Oke, selanjutnya, who manage the portfolio dalam materi portfolio management. Jadi, siapa yang akan memanage portfolio tersebut? Ya, jadi jawabannya adalah the owners, ya pemilik fund atau pemilik dana, itu akan hire professional atau managers. Dia akan meng-hire seorang profesional atau seorang manager, gitu ya. Nah, profesional atau manager tersebut is guided by the Statement of Investment atau SIP. Jadi ada sebuah dokumen yang namanya SIP yang akan meng-guide profesional atau manager tersebut dalam memilih portofolio, gitu ya. Nah, di sini as a guidance untuk apa yang pertama nih ya, di dalam SIP tersebut akan dinyatakan desired expectation of return. Jadi tingkat return yang diharapkan itu berapa, gitu ya. Terus resikonya itu berapa yang harus di manage begitu ya. Lalu level of diversification, lalu investment horizon atau masanya atau waktunya, berapa lama dia akan berinvestasi, gitu ya. Lalu choice of asset classes, apakah di equity ataukah di bond ataukah di properti saja gitu ya. Ya tentu karena ini portofolio jadi dia akan memilih kombinasi di antara aset-aset klases tersebut gitu ya. Lalu dalam SIP juga akan dijelaskan tentang economic sector to focus. Misalkan fokusnya ekonomi sektornya apa gitu ya. Lalu expected level of tax liabilities, berapa sih pajak yang harus ditanggung, ekspektasinya itu berapa, kira-kiranya berapa. Lalu the type of instrument strategy for different economic situation. Ini beberapa hal. Kenapa? Karena economic situation di sini juga berpengaruh. Satu aja berubah, economic situation akan merubah returns begitu ya. Contohnya tiba-tiba ada COVID ya kan. Itu juga akan berdampak terhadap strategi investasinya. Lalu kemudian beberapa hal lain ya, atau other specific requirement, contohnya harus di portofolio syariah compliance atau ESG compliance gitu ya. Itu semuanya ada di dalam SIP. Jadi si manajer ini tidak akan tidak akan jauh-jauh dari SIP gitu ya. Dia harus di-guided by SIP. Nah, di sini ya dia bertindak sebagai as an agent of owners. Jadi dia sebagai agen dari pemiliknya. Nah, di sini penjelasan singkatnya ada it might appear agency problem. Ya bisa aja dia itu punya kepentingan lain dibandingkan dengan owners ya. Ya karena setiap ada agen pasti ada masalah agency problem gitu ya. Nah, makanya harus dia sebenarnya tujuannya dia harus must achieve as much as possible desired objective specified in SIP. Dia harus mencapai sebanyak-banyaknya desired objective yang sudah ditentukan di dalam SIP ini ya, yang tadi ya, yang banyak ini dia harus mencapai semuanya ini semampunya mereka gitu ya. Nah, makanya untuk mengurangi agency problem tersebut ini harus di assessment, harus dipantau, harus dilihat gitu ya. Biasanya di dalam 1 tahun 2 kali atau sekali minimal untuk dicek apakah objektif itu masih sejalan atau belum, apakah diperlukan perubahan strategi atau seperti apa. Maka owners di sini juga harus mengecek ke manajernya apakah mereka bertindak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, their remunerations, para manajer ini remunerasinya itu berdasarkan differences between actual performance ya versus benchmark performance taking to consideration of internal or external constraints. Jadi remunerasinya itu berdasarkan performa aktual dibandingkan dengan performa benchmark yang sudah memperhatikan internal atau external constraints. Lalu kemudian di sini mereka para manajer tidak hanya sekedar memilih atau meng-create portfolio, but they must apply the theory. Mereka harus mengaplikasikan teori portfolio management dan skill untuk menavigate, untuk mencari solusi terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi. Ya, misalkan dalam COVID mereka harus menggunakan skill mereka untuk agar tujuan-tujuan portfolio manajemennya tetap tercapai gitu ya. Nah, di sini skills require systematic balancing of the combination activities. Skill yang membutuhkan untuk systematic balancing of combination activities. Jadi skillnya itu adalah skill menyeimbangkan antara pilihan-pilihan portofolio gitu ya. Combination activities. Berarti di sini nggak cuma satu aset doang kan, dia harus mengkombinasikan antara banyak aset. Ya, to achieve desired objective. Untuk mencapai desired objective. Nah, di sini selain professional and manager, ternyata proses portfolio management ini juga dilalui oleh institutional investors, lalu ada investment companies dan financial intermediaries. Ini mereka juga mengalami proses selection portfolio management. Mereka juga harus mengalokasikan gitu ya, harus menselect dan harus memanage portfolio mereka, asset of classes mereka.